pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Saya sangat kecewa ada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa nggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar jadi akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri, ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya, berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui. Nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya. Walawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibil wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito. Dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bisani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Jika ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah, enggak. Kita ingin menyampaikan
Awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan, katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teolog itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan mungkin kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fasadaqtuhu ilman wafiyan bimaksudihi. Ayo artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Gitu dong, ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifadz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Terus saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi, tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup, itu mustahil secara rasional. Gitu loh, contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui, karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf, kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Nih, saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita ribuan jilid itu ngapain itu?
Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, oh itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si Fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan, sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Nah, di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Sayangnya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Anda nggak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya mal farik gitu loh. Allah wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah. Oh bisa disamakan. Ya, sekian. Ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong ajukan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat. Yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda. Beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh cuman YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah, kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya? Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat gak? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia, itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Oh tidak, gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya sifatnya. Iya maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini. Karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan. Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun, maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa
Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ta'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Yang kejadian tadi dibahas guru adalah, sedangkan yang sedang dibahas oleh Profesor Kim adalah akidah. Akidah itu tidak membahas mengenai satu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan yang dimaksud dengan akidah versi saya. Itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Iya. Ya, makanya itu versi saya. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, Biar makanya saya silahkan. Ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumpling. Oke, kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke. Ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan, Kang. Yang tadi itu, jadi maksudnya tadi ini sebenarnya saya masih sampai ke hasil Pertanyaan. Iya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak, oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi inti apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh, nggak setuju. Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Enggak, saya gak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu. Saya bilang sejak awal, silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh. Kalau tidak bisa, silahkan langsung googling. Nah, itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung. Karena saya nggak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka. Bukan mengajak orang untuk ini otoritasnya dari sini. Enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Ya memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya. Kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah.
gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya. Kedengaran kok. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama, mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama? Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali, saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munkir Minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munkir Minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat, tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda apa? Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Jadi gini Pak, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini luruskan perspektif. Karena dari narasumbernya tadi ya. Oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita
kita mengatakan fikih bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi iya, oke. Makanya saya bilang Jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, Biar kita tahu dari mana. dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya oke lah, tapi balik lagi lah. aja Pak. Apa? Ya, oke, terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi klaim saya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke, jadi gini ya. Saya ingin tegaskan yang bagian akhir itu karena itulah bagian yang bisa saya ingat. Saya pernah menjelaskan dan menekankan berkali-kali bahwa saya itu sebenarnya punya masalah di ingatan, memori jangka pendek. Jadi ketika hal-hal yang seperti ini saya tidak bisa mengajukan. Tapi kalau misalkan saya bikin video itu minimal 10 referensi itu saya cantumkan. Tapi tidak pernah disebutkan juga karena saya punya masalah di ingatan. Jadi pikun sejak kecil gitu. Masalah di situ. Tapi itu bukan pembelaan diri. Saya pengen menekankan yang tadi itu pernyataan saya bahwa Pak Guru Gumul seakan-akan merendahkan ilmiah karena ilmiah itu nggak penting. Saya katakan ilmiah itu nggak penting itu adalah terkait dengan zat Allah. Jadi terkait dengan Nabi Ibrahim yang tadi itu, Nabi Ibrahim itu dapat pengetahuan tentang Allah itu dari mana? Dari wahyu. Tapi sebelum mendapatkan wahyu itu, beliau mendapatkannya dari mana? Dari penalaran indrawi, kemudian penalaran rasional. Gak selesai di situ, ditambahkan dengan wahyu. Maka ini jawaban dari Akang yang tadi itu, misalkan, jadi yang lebih tinggi daripada ilmiah itu apa? Wahyu. Jadi nalar dan empirisme itu diawali di bawahnya dari wahyu. Kalau misalkan mentok sampai di situ saja, itu bisa membuat kita mengetahui tentang realitas duniawi, realitas dunia ini. Tapi kalau misalkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Gitu kan? Oke. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Oh, yang kedua sebenarnya hampir sama tentang kayak keresahan. Kalau misal tanpa adanya referensi, ya buat apa pembelajaran secara sistematis dari SD sampai kuliah gitu? Mungkin hampir sama kayak tadi. Kalau misalkan ilmiah itu tidak penting, lalu untuk apa saya belajar? Sekali lagi ya, saya tekankan ini terkait dengan zat Allah. Saya sekali lagi ya mengajak orang-orang untuk berpikir secara ilmiah pada hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, kehidupan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi tentang zat Allah, maka saya tidak akan mendekatinya dengan pendekatan ilmiah, karena itu nggak cukup. Yang tadi itu jawabannya balik lagi, yaitu awalnya adalah empirisme, kemudian rasionalisme, dan setelah itu wahyu. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan berikutnya apa lagi? Oh ini. Oh, yang tambah. Jadi apakah pernyataan oke. Nah ini juga balik lagi. Kenapa? Apakah jadi gini ya? Tadi Akang itu bertanya, kalau dia mengkonfirmasi pernyataan saya,
bahwa saya mengatakan bahwa puncak dari ilmu itu adalah subjektivitas, bukan objektivitas. Lalu apakah pernyataan saya itu subjektif atau tidak? Kan begitu ya. Pertama, sekali lagi, yang subjektif itu konteksnya pengetahuan tertinggi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui segala sesuatu dengan cara Allah yang berkehendak tentang sesuatu, maka jadilah itu. Kun fayakun, jadi ada, maka Allah mengetahui. Tapi pengetahuan itu subjektif. Konteksnya di situ. Yang tadi saya cerita itu kan. Oke, jadi sekali lagi ya. Yang kita bisa temukan dalam metodologi ilmiah itu adalah objektif. Tapi pengetahuan Allah sebagai yang paling tinggi, yang puncaknya, itu adalah pengetahuan subjektif, di mana Allah lah yang menentukan segala sesuatu sebagai objek. Jadi apa yang dia diketahui secara objektif, itu sebenarnya adalah kehendak Allah secara subjektif. Gitu kan? Oke. Oke. Kemudian yang pembahasan tentang urgensi takdir. Pernyataan yang Akang ini, terima kasih. Jadi gini Kang, lagi-lagi ini konteksnya ya, please lah. Lagi konteksnya, Akang tadi mengatakan bahwa membahas tentang takdir itu penting karena banyak orang yang bertanya misalkan tentang saya terpuruk, apakah lalu dia menyalahkan takdir. Maka saya harus menjelaskan secara teologis gitu kan. Nah, sebenarnya pernyataan saya itu bukan di situ. Pernyataan saya itu adalah kalau misalkan Akang menjelaskan ya bahwa Akang tadi kecelakaan di motor. Oh, itu ujian. Tahu dari mana bahwa itu adalah ujian? Itu adalah musibah atau itu adalah peringatan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi konteksnya adalah di situ. Jadi itu adalah urusan Allah. Bukan berarti kita tidak menjelaskannya, tapi kita tidak mungkin bisa menjelaskannya karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan takdir itu yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan ya silakan, misalkan untuk begini dan begitu, untuk penelitian atau misalkan untuk tadi ada orang-orang yang butuh healing apa segala rupa ya silakan. Tapi pernyataan atau kesimpulan Akang terkait dengan oh ini begini dan begitu, itu tidak merepresentasikan takdir yang sesungguhnya karena kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui takdir bekerja dengan cara seperti apa. Begitu kan? Mau direspon langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, oke, silakan. Ya itu kan memunculkan mazhab-mazhab kan, mazhab-mazhab teologi kan. Asy'ariyah berkata takdir begini, Mu'tazilah berkata takdir seperti itu, begitu kan? Baik, setidaknya itu membantu kita untuk menjelaskan itu poin pertama. Kemudian yang selanjutnya, permasalahannya adalah sebelumnya Pak Guru Gembul itu kemudian menyatakan mengenai fenomena di mana umat Islam itu tertinggal. Oke lah, tapi kemudian kita melakukan simplifikasi karena kita membahas masalah takdir dan sebagainya, itu saya tidak setuju. Karena itu juga bagian yang penting. Jadi yang lain itu penting, bukan berarti kemudian kita menegasikan. Kalau begitu caranya, ilmu tafsir, ilmu fikih dan sebagainya kita hentikan saja yang dimasukkan di dalam universitas-universitas di Indonesia itu gitu. Karena mau tidak mau ketika dimasukkan ke dalam situ diakui secara epistemologis, diakui secara ontologis dan seterusnya. Itu artinya memang mau tidak mau itu metode yang memang sudah ada dan memang yang berjalan seperti itu. Iya kan, baik. Sekarang saya ajukan lagi misalkan ya pernyataan. Saya ajukan lagi misalkan tadi Akang mengatakan bahwa Mu'tazilah memberikan penjelasan seperti ini, Asy'ariyah menjelaskan pernyataan seperti itu tentang takdir. Begitu kan? Saya tidak menyatakan begitu, tapi saya nyatakan ada dalam ilmu pembahasan itu dalam ilmu teologis. Iya, dalam ilmu teologis itu kan menghasilkan cabang-cabang teologi dalam Islam. Cabang teologi dalam Islam diantaranya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, gitu kan? Iya, betul ya? Betul kan? Oke. Nah, karena itu, maka penjelasan tentang takdir adalah teori-teori dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Betul kan? Betul. Nah, maka pernyataan-pernyataan mereka itu apakah bisa dikonfirmasi bahwa itu memang kehendak Allah atau tidak? Tidak bisa dikonfirmasi. Ya, itu maksud saya tuh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dari awal saya presentasi sampai akhir, Bapak nggak dengar nggak? Saya ngomong zat Allah. Ada nggak kata zat yang saya ucapkan di sini? Tidak ada sama sekali. Saya juga heran kenapa digeret-geret kita ngebahas zat Allah gitu loh. Yang kita bahas itu the existence of God, wujudullah, bukan the essence of God, bukan esensi Tuhan. Esensi Tuhan gak usah dibahas, kita nggak bakal tahu. Sekali lagi itu tidak menafikan kita untuk mendekati
dan memahami Allah itu dalam kapasitas kita sebagai manusia berdasarkan hukum-hukum rasional yang bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Yang kita bahas itu wujudnya ada apa enggak. Kalau dikatakan ada itu ilmiah apa enggak, itu loh pertanyaan dasarnya. Ilmiah itu artinya apa sih? Bersandar pada ilmu. Itu loh, belum mengatakan Tuhan itu saya bisa membuktikan Tuhan, tapi tidak dengan metode rasional, tidak dengan empiris. Terus dengan apa gitu loh? Kan kita harus menggunakan metode ilmu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau diyakini pengetahuan rasional sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka konsekuensi logisnya Tuhan itu ilmiah. Nah ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Pak, dalam akidah itu harus ada ketentuan pasti. Al-qata' wal yakin. Akidah, makanya tadi saya sebutkan di awal itu definisi. Ilmu dan akidah itu i'tiqad jazim, mutabiq lil waqi', nasyi'an dalil. Harus berupa keyakinan yang bersifat pasti. Jawabannya ayatnya seperti yang dikatakan Bapak tadi. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Karena sangkaan itu nggak bisa gitu loh. Jadi kan sandaran nggak bisa. Kita itu meyakini akidah dalam level sangkaan. Makanya para teolog sepanjang berabad-abad itu mengharuskan dalil akidah itu harus bersifat qot'i, harus bersifat pasti. Makanya yang jadikan sandarannya hukum akal bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Bapak coba tanya di kampus, di luar kampus ada nggak manusia mengingkari kausalitas itu, ada nggak? Yang mengingkari pun pada akhirnya akan dipaksa mengakui kausalitas. Kok bisa gitu? Lihat. Kalau dia mengatakan kausalitas tidak ilmiah, oke. Anda punya argumen nggak? Kalau dia menyampaikan argumen sampai pada kesimpulan kausalitas tidak ilmiah, berarti dia mengakui kausalitas loh. Bahwa argumennya menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulannya, betul nggak? Makanya saya bilang kebenaran Tuhan itu kebenarannya pasti gitu loh. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus boleh mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustaz Felix Show itu, Ustaz Felix mengatakan kebenaran Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Memang benar, bisa secara rasional. Tapi boleh mengatakan apa? Rasional itu. Tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu itu pakai rasio apa enggak gitu loh. Ya iya kan? Pada akhirnya Pak, jangan dipotong Pak. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya, kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian mana tadi? Oke. Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak? Kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh, Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan diam, tidak lepas dari gerak dan diam, dan gerak dan diam itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ. Hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu. Makanya Ar-Razi mengatakan, lihat nih, saya baca referensi ini. Ar-Razi dalam Al-Muhassal mengatakan, kaunu syai' mu'athiran fi ghairihi mutasawwarun tasawwuran badihiyan. Kenyataan sesuatu memberikan dampak bagi sesuatu yang lain, itu sebuah aksioma gitu. Enggak usah dipertanyain lagi. Setiap sesuatu yang ada di ketiadaan, ya pasti ada yang mengadakan, ada sebab yang memberikan efek sama dia. Nah, karena itu kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Itu logika itu nggak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh? Masa mengadakan dirinya sendiri? Sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak itu sama aja secara ilmiah. Oh, enggak. Itu beda jelas. Sebutin sama saya buku ateis yang buktikan Tuhan tidak ada. Saya bisa baktikan sekarang ke bapak-bapak ibu sekalian buku-buku yang membahas tentang bukti keberadaan Tuhan. Tadi saya tampilkan tuh disertasi Al-Adil Al-Aqliyah
Bainal falasi bainal mutakalimin wa falasi. Maka Syekh Said Fauda, teolog asal Yordania, 500 halaman. Ya, Sami Amiri dari kaum orang Salafi. Ya, tapi seorang intelek. 700 halaman bicara tentang, tahu nggak judul bukunya apa? Barohin wujudillah, bukti-bukti keberadaan Allah. Bukan zat Allah, wujud Allah. Ada bukti-buktinya berdasarkan pengamatan rasional. Di baliknya memang ada pengetahuan empirik, tapi kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan empirik semata. Banyak sekali karya-karya intelektual yang bahas tentang kebuktian. Coba saya, Anda membicara Richard Dawkins, juga Delusion itu. Tuh, tadi udah saya tampilin. Buku yang mengkritik itu habis. Seorang dokter juga, seorang filsuf juga. Ayman Al-Bisri, ya, dan kitab-kitab yang lain. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah ada kebenaran absolut? Ya, apakah ada kebenaran absolut? Ya ada loh. Anda mengatakan, bagi yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut pun, dia akan terpaksa mengabsolutkan pandangannya. Kalau Anda mengatakan tidak ada kebenaran absolut, itu absolut apa enggak? Kalau Anda mengatakan tidak absolut, ya ngapain Anda mengkritik orang-orang yang mengatakan kebenaran ada kebenaran absolut? Pasti dia akan meyakini bahwa itu kebenaran absolut gitu loh. Naif sekali itu orang-orang yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu. Anda mengabsolutkan pandangan Anda loh. Tadi kausalitas itu, coba, ayo. Saya juga pengen mengajak kita diskusi secara akal sehat ya. Tapi ada referensi juga gitu loh. Jangan cuma main akal-akalan doang. Ya iya dong, harusnya referensi. Anda sekolah S2, S3 itu di mana-mana kalau ujian disertasi, tesis, referensinya mana? Gitu loh. Itu ilmiah namanya. Ya kalau bicara hanya asumsi, persepsi, kemudian berhayal ke Google ke sana kemana, mohon maaf. Itu namanya bukan kajian ilmiah, itu namanya asbun. Mohon maaf gitu loh, harus kita katakan begitu. Oke, kemudian lanjutannya tadi pertanyaan apa? Oh tadi apa namanya? Apakah ada kebenaran? Ya udah terjawab ya, karena absolut. Oh iya, efeknya apa? Pak, dari beliau kan mengatakan bahwa pengetahuan rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah, ya kan? Tidak memenuhi kriteria ilmiah. Artinya, saya simpulkan dari situ beliau menyimpulkan bahwa yang ilmiah itu hanya empiris semata gitu loh. Dan itu kan terlihat ada rekaman di Robito Halawiyah ketika ada lawan debatnya yang mengatakan ilmiah itu tidak selamanya indrawi. Terus beliau, ya itu ilmiah yang indrawi itu kan gitu kira-kira kan? Anda mungkin melihat itu ya. Saya simpulkan dari situ. Apakah ada efeknya? Itu efeknya banyak Pak. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi-nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris, Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolok ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof muslim, para teolog muslim, itu punya tolok ukur. Banyak kaidah-kaidah keilmuan, itu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu. Ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya. Ada kaidah-kaidahnya. Gitu ya. Nah jadi ya konsekuensinya itu. Kalau kita mengingkari khobar sodik misalnya. Di antara epistemologi, wasailul ilm itu khobar sodik. Kabar yang jujur, yang terpercaya. Yang bagiannya ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar muayyad bil mu'jizah. Ya, khobar nabi muayyad bil mu'jizah. Kabar seorang nabi yang tervalidasi dengan mukjizat gitu loh, bukan cuma diakui sebagai nabi. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian meyakini, bukan cuma meyakini itu asal percaya doang, enggak, ada landasan rasionalnya. Nabi Muhammad itu dibuktikan secara rasional sebagai nabi melalui metode rasional. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan nabi utusan Tuhan, Tuhan bilang ada surga, neraka, malaikat, jin, setan, Anda nggak pernah ngelihat sekalipun, itu harus Anda benarkan loh. Karena Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan emang ada apa enggak? Makanya kita bahas dulu tadi itu di awal. Ada apa enggak? Itu satu kesatuan epistemologi Islam itu. Kalau Tuhan terbukti ada, Muhammad terbukti sebagai nabi, yang dia katakan itu benar. Kaum sekuler, orang-orang sekuler, orang liberal itu kadang-kadang menafikan yang itu tuh, yang terakhir saya sebut itu. Seolah pengetahuan hanya terbatas pada indera dan rasio saja. Oh tidak.
Coba, kalau saya bisa menolak keilmiahan wahyu itu dengan 2 alasan saja. Satu, Anda buktikan Tuhan tidak ada. Kedua, Anda buktikan bahwa manusia agung bernama Muhammad SAW bukan seorang nabi. Ayo, saya terima itu. Saya terima bahwa wahyu itu tidak ilmiah kalau Anda bisa buktikan 2 hal itu. Tapi kalau sebaliknya, bahwa Tuhan terbukti ada secara rasional, Muhammad terbukti sebagai nabi, sorga, neraka, yang nggak pernah kelihatan itu, nabi-nabi terdahulu itu kan kabarnya mutawatir. Manusia sepanjang zaman mengabarkan ada manusia namanya Ibrahim. Ada atau tidak jejak arkeologisnya, ya itu benar, itu historis. Dari mana landasannya? Itu epistemologi tadi. Kabar yang terpercaya. Jadi untuk memvalidasi sesuatu yang bersifat metafisik, epistemologi kaum empiris tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi epistemologi kaum rasionalis bisa. Saya menyarankan saudara-saudara sekalian, baca 2 buku filsafat. Kalau Anda sudah membaca dan menghatam kitab ini, saya yakin orang setangguh apapun tidak akan bisa mengalahkan Anda. Satu, judulnya Falsafatuna karya Bakir Sadr, seorang filsuf Syiah. Kedua, Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Itu 2 kitab tebal, memberikan landasan sedemikian kokoh atas filsafat rasionalis yang tadi saya paparkan itu. Bahwa pengetahuan yang bersifat ilmiah tidak selamanya empirik, karena di balik pengetahuan empirik, justifikasinya itu harus melibatkan pengetahuan rasional. Kausalitas, hukum non-kontradiksi, dan lain-lain. Jadi saya kira begitu ya. Kemudian ada lagi buku dari seorang Sunni, tadi Syiah kan? Seorang Sunni, buku juga sangat bagus juga, judul Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah. Itu sangat mumtaz, 100%. Bahkan guru saya mengatakan, hadal kitab kullu satrin lahu ilm. Kitab ini setiap barisnya ada ilmu. Oh, luar biasa itu. Muhammad Said Ramadanil Buti, rahimahullah. Dan saya pengagum beliau. Dan banyak di antara Anda saya yakin pengagum beliau juga. Ya, itu buku kalau saya kira begitu. Kemudian adalah pertanyaan tadi Mas yang belum terjawab. Oh iya, saya mau komentari itu yang Mas itu. Mas, saya itu serius menanggapi Guru Gembul, tahu nggak kenapa? Karena beliau punya followers banyak. Ya orang-orang yang mendengar beliau itu, saya khawatir terpengaruh. Ya apa salahnya dong kita mengkritik? Ya kalau seandainya beliau nggak punya followers, biasa gitu ya. Wa hadzal kalam la yasih al-iltifat ilaihi aslan. La yasih. Tanzur laysa indahu maraji. La yafham falsafah wa la yafham ilm al-kalam. ماذا أفعل بعد ذلك؟ خلاص يعني. ويتكلم في واد وانا اتحدث في واد اخر. Jadi لو لم يكن عنده أتباع لما التفت إليه أصلا يعني عفوا بالصراحة يعني بالصراحة. Mudah-mudahan beliau nggak paham ya. Baik, terima kasih. Kenapa pada akhirnya saya dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa rasional itu tidak ilmiah? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya bilang rasional itu belum ilmiah. Karena untuk menjadi ilmiah, maka dia harus menggunakan studi empirisme dan rasionalisme secara bersamaan, baru itu nanti disebutnya sebagai ilmiah. Kan gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahkan ada pertanyaan yang belum juga terjawab sebenarnya, kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indrawi kita. Jadi harus ada rasionalnya dan harus ada indrawinya untuk bisa memahami secara ilmiah. Tetapi terkait dengan zat Allah dan hal yang semacam itu, maka itu harus didekatkan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang di awal itu bahwa saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustadz Nuruddin begitu berapi-api untuk ini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis, saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut.
Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Bukan karena meremehkan ustadznya, bukan karena meremehkan apanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final. Dan tadi saya juga menekankan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada akhirnya kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah diksi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjangkau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan misalkan ya, dengan pendekatan wahyu dan sebagainya, dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian indrawi saja atau pembuktian rasional saja, kan kita sudah sepakati bersama atas hal itu. Jadi saya selalu menekankan pada kita semua, ayo kita misalkan berpikir hal-hal yang sangat rasional, hal-hal yang sangat empiris, hal-hal yang sangat ilmiah, tapi itu semua terkait pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pada hal-hal yang bersifat akhirat atau misalkan Allah Subhanahu wa taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Jadi saya nggak usah berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pernyataan saya itu adalah pernyataan yang mudah untuk dipahami bersama. Makanya ada dialog yang seperti ini dengan yang sebesar ini, saya benar-benar sejak awal saya katakan benar-benar heran. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan empiris saja tidak bisa juga seperti itu, karena pendekatan ilmiah tidak bisa. Bahkan ketika mereka digabungkan keduanya pun mereka tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih. Bentar, saya lagi mencari nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangi duluan itu beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu. Saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, Pak Raya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengiyakan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Baraya semuanya itu? Beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin wajahid man jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya jadi netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja.
Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercaya apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.